Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025, dengan tema Hearing versus Listening. Terdapat di dalam Yeskiel pasal 33 ayat 31-32, berbunyi demikian. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengajar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu, dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Dalam bahasa Inggris terdapat dua kata yang terlihat serupa namun berbeda, yakni hearing dan listening. Kedua kata ini diterjemahkan sebagai mendengar dalam bahasa Indonesia, tetapi secara makna, keduanya sangat berbeda. Hearing berarti menangkap suara secara pasif, sedangkan listening berarti mendengarkan secara aktif, melibatkan perhatian, pengertian, dan respon. Misalnya, seorang anak mendengar suara ibunya memanggil dari dapur untuk membuang sampah, tapi tak bergerak dan tetap bermain game. Anak itu mendengar, hearing, tapi belum listening karena tidak ada tindakan atau tanggapan nyata. Umat Israel yang tertulis dalam Yeskiel pasal 33 ayat 31-32 pun seperti anak yang sedang bermain game. Mereka mendengar kebenaran Allah melalui Nabi Yeskiel seolah-olah sedang menikmati konser. Terhibur, terkesan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mendengar, hearing, tetapi tidak benar-benar mendengarkan, listening. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan mendengar adalah syama, yang juga berarti menaati. Namun dalam bagian ini, umat hanya mendengar secara lahiriah tanpa ketaatan batiniah. Ini lebih dari sekedar perbedaan reaksi, melainkan berbicara kedalaman relasi. Tanpa ketaatan, firman Tuhan hanya menjadi suara di udara, bukan suara yang membentuk kehidupan. Di balik teks ini tersirat sebuah peringatan. Jangan hanya berhenti di pendengaran pasif, apalagi menjadikan firman hanya sebagai hiburan rohani. Tuhan tidak mencari telinga yang mendengarkan saja, tetapi hati yang merespon. Umat Israel gagal melihat bahwa kebenaran firman adalah panggilan, bukan pertunjukan. Ketika firman hanya dikagumi tetapi tidak ditaati, maka relasi dengan Tuhan pun menjadi tumpul. Firman Tuhan bukan sekedar informasi rohani bagi kehidupan kita, melainkan undangan untuk mengalami transformasi. Jika kita hanya mendengar, tapi tidak menghidupi, kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita perlu dengan kerendahan hati dalam mendengarkan firman Tuhan, sebab Tuhan berbicara bukan untuk mengisi pengetahuan, melainkan membentuk ketaatan. Terkadang firman yang kita dengar menegur hati bahkan menimbulkan ketidaknyamanan, namun justru disitulah Roh Kudus sedang bekerja untuk membawa pertumbuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai tuntunan, bukan tontonan.